Baik, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, silakan. Mohon bacakan pertanyaan saya karena selalu mengganjal di hati saya. Semoga Allah hilangkan ganjalan di hati Anda sehingga lapang keadaan hati Anda insyaallah. Saya memiliki masalah dengan keuangan. Banyak orang juga seperti itu, terutama sekarang. Tapi di satu sisi saya ingin selalu sedekah, bagus. Karena Allah menjamin sedekah adalah pangkal kaya akan setiap rezeki dan selalu dibalas minimal 10 kali lipat. Tahu Anda? Alhamdulillah. Apakah berdosa saya bila sedekah tapi untuk nafkah buat keluarga kadang kurang? Padahal sedekah paling afdol ada keluarga dahulu. Ini Anda tahu tapi nanya gimana nih? Gak apa-apa ya, karena kita refreshment sedikit ya. Baik, tapi saya ingin selalu mengeluarkan di jalan Allah karena janji Allah pasti benar dengan dibalas ribuan kali lipat. Mohon jawaban dan solusinya ya Ustaz. Jazakallah khair. Semoga Allah muliakan Anda, keluarga Anda, melapangkan rezeki untuk Anda dan kita semua termasuk di dalamnya. Insya Allah. Begini saudaraku yang baik, semoga Allah muliakan Anda. Semua ada aturannya dan aturan itu mesti diikuti. Kita berharap Allah memberikan jalan-jalan kebaikan untuk kita, maka ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Di antara aturan Allah terkait dengan harta, maka ditetapkan satu, ya, hal yang diutamakan dalam keluarga itu hartanya, infaknya, sedekahnya diarahkan untuk kepentingan keluarganya lebih dahulu. Jelas ya? Karena itulah tugas seorang suami ketika dia sudah sah menjadi seorang suami dengan kalimat qabil tu nikah wa tazwij wa bimahrin madhkurin. Misalnya halan, ku terima nikah dan kawinnya si Fulana binti Fulan, misalnya dengan mas kawin sekali sekian dibayar tunai. Selesai maka sah menjadi seorang suami, maka berlakulah dua pokok utama tugas dia sebagai seorang suami. Tercantum dalam Quran surah keempat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Ya Allah, jadikan seorang laki-laki itu adalah yang paling utama, pemimpin utama, ya, lokomotif paling utama yang ada di rumah tangganya. Dia dibekali menjadi pemimpin karena dua potensi yang telah Allah tetapkan pada dirinya. Satu, qawwamuna 'alan nisa, punya potensi Allah lekatkan pada dirinya sebagai seorang pemimpin, bawaan dengan wibawanya, dengan kata-katanya, dengan postur tubuhnya. Makanya silakan dilihat laki-laki, ya, lain pembawaannya, tegapnya, kerasnya, macam-macamnya, ya. Beda dengan perempuan, lembutnya, kan, lemah sayangnya dan sebagainya. Maka jangan jadi perempuan yang kelaki-lakian atau laki-laki yang keperempuan-perempuanan. Karena itu laki-laki sering diisyaratkan dalam Al-Quran seperti matahari. Seperti Nabi Yusuf pernah bermimpi, ya, saya melihat matahari dan rembulan serta 11 gemintang bersujud hormat kepada saya. Maka bapaknya mengatakan, dia jaga itu ya. Allah akan berikan derajat, angkat derajat kamu. Jaga baik-baik, ya. Dan ditafsirkan siapa? Matahari itu ternyata bapak, ayah, ya, sedangkan rembulan ibu. Matahari itu apa fungsinya? Matahari memberikan sengatan panas, ya, memberikan cahaya dan sebagainya. Maka demikian, seperti pakaian dijemur dengan matahari hilang, kemudian basah-basah itu. Dengan matahari ada sengatan-sengatan yang memberikan kepanasan. Maka demikian lindungi keluarga Anda, istri Anda sayangi keluarga Anda. Ada yang ganggu sengat dengan panas, dengan kekuatan Anda. Ketika ada air mata yang mengalir, maka berikan cahaya-cahaya untuk menghilangkan air mata yang mengalir di pipi itu, di istri Anda, di anak Anda dan sebagainya. Jadilah matahari. Ya, Masya Allah, itu yang hapus dengan tangan Anda. Itulah sinar-sinar kebaikan Allah sampaikan lewat jemari-jemari Anda. Baik, demikian lewat kata-kata Anda, itu sinar-sinar kebaikannya. Ya, lawannya adalah bulan. Maka perempuan diilustrasikan seperti rembulan. Rembulan itu keindahannya. Ya, keindahannya, bukan bentuk fisiknya. Ada keindahannya, tampilannya. Makanya kalau pengen lihat indah, kan bulan, bukan matahari. Lihat matahari Anda buta gitu kan. Lihat rembulan. Malam-malam Anda melihat keindahannya, tampilnya, pesonanya. Maka perempuan, maka dia berhias. Ya, berhias supaya terlihat indah, baik oleh siapa? Suaminya, bukan orang lain. Makanya bukan berhias tampil di IG, di YouTube supaya orang lihat, bukan. Ya, Anda dilihat oleh suami Anda, kan, oleh keluarga Anda, tampil indah, baik, lembut karakternya. Nah, itulah pemimpin yang pertama. Jadi yang kebalik, ya, rembulan jadi matahari, matahari jadi bulan, itu yang repot. Ya, kedua, tugas laki-laki itu jadi apa? Ya, adalah mencari nafkah, infak, wa bima anfaqu min amwalihim, diberikan oleh Allah potensi untuk bekerja, mencari nafkah. Nafkah itu singkatan dari infak, anfaqo yunfiqo, ya. Jadi nafkah diberikan itu dengan pencarian, dengan mencari, ya, bekerja, keluar, begitu didapatkan, lihat tuh keluarga dulu, kebutuhannya berapa. Makanya niatkan kepada Allah, itu pasti dikasih kok. Bahkan Allah berjanji kok di surat An-Nur itu, kalaupun ada dalam keadaan iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau kamu pun dalam keadaan fakir, dibikin kaya kata Allah. Bukan cukup lagi dibikin kaya kalau kamu mau berusaha. Jadi nikah itu barokahnya banyak nih, ayo yang jomblo, ya, jomblo barokahnya banyak. Ya, semoga Allah pertemukan jodohnya minimal ya sebelum kiamat kurang 2 hari lah ya. Jadi barokahnya banyak gitu, barokahnya. Di antara barokahnya apa? Mendatangkan kenikmatan harta benda. Allah titipkan. Karena ketika suaminya itu bekerja,
berusaha, nanti rizki yang serumah itu Allah berikan. Maka bekerja dengan cara yang benar. Kadang-kadang diakumulasikan, hari ini nggak dapat, besok nggak dapat, hari ketiga itu rizki diturunkan, itu rizki termasuk hari pertama dan kedua diakumulasikan jadi satu. Ya, ini cara memahaminya seperti itu. Jadi kalau Anda sedang berusaha dalam pandangan Anda gagal, jangan simpulkan gagal. Mungkin Allah ingin menaikkan derajat kita, ilmu tambah lagi, wawasan tambah lagi. Kadang-kadang muter kan, muter. Anda tuh sebenarnya sedang bekerja nyari sesuatu, tempatnya di sini, cuma dibikin muter dulu ke sini, belok ke sini, ke sini, ke sini. Tiba-tiba tahu di ujung hari ketiga ada di sini tempatnya. Kalau Anda nggak paham fikih kehidupan, wah, ngeselin banget tuh, capek, ya Allah, di sini rupanya. Tapi Anda nggak sadar, ternyata Allah berikan jalan untuk Anda mengetahui wawasan sekitaran ini. Sehingga ketika Anda bekerja misalnya di tempat ini, Anda sudah tahu akses ke sini. Ke sini pakai apa, ini ada di mana, ini ada jalan tikusnya, ini jalan kelincinya, ini jalan cacingnya, jalan macam-macam lah gitu kan. Ya, ini alternatifnya macet di sini, sehingga Anda bisa menjadi pekerja yang baik di dalamnya. Ya, jadi itulah hidup. Ya, setelah itu Anda bikin pemetaan, berapa kebutuhan pokok di rumah tangga, anak untuk sekolah berapa dan sebagainya, kebutuhan sekian. Anda bekerja, misalnya kebutuhan 5 juta, dapatnya 10 juta, baru kelebihannya itu Anda gunakan untuk zakat atau kewajiban-kewajiban harta, ya, mal di situ kewajiban al-wajibatul maliyah, bisa untuk zakat kalau sudah terpenuhi bagian nasabnya, ya, kemudian di haulnya, dan bisa juga digunakan untuk kepentingan infak nanti ya. Jadi kalau Anda misalnya belum sampai nisabnya untuk zakat, Anda bisa gunakan infak. Infak ini kalau Anda keluarkan, nanti ada 5 prioritas yang paling utama di Quran surah kedua ayat 215 misalnya, ya. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum, ya, katakan min khair. Mereka bertanya pada Muhammad SAW tentang apa yang harus diinfakkan. Katakan, kata Allah, kalau mau infak yang baik-baik. Untuk siapa? 5 golongan. 1 lil walidain, kedua orang tua. Kan? Kemudian al-aqrabin, orang kerabat terdekat, wal yatama, orang yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabis sabil, orang-orang yang kesulitan bekal di perjalanan. Ini berikan infak porsinya. Ya. Kalau sudah masuk zakat misalnya, nisabnya ada, maka berlaku untuk 8 golongan. Pindah ayat, surah ke-9 ayat 60. Innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharimin, ya, wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Maka di sini Anda tinggal petakan saja. Kalau Anda kemudian kelebihan, itu baru dikeluarkan. Jangan sampai Anda infak, keluarga Anda kesulitan, itu nggak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan, Pak. Terus Anda katakan, tapi Abu Bakar dulu begitu, Ustaz. Menyerahkan semuanya, itu si Abu Bakar. Anda siapa gitu kan? Abu Bakar itu ketika ditanya oleh Rasulullah, "Madza tarakta li ahlik?" Ya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Allah wa Rasulahu, saya tinggal ke Allah dan Rasulnya. Jadi Abu Bakar itu tingkat keimanannya sudah luar biasa. Ya, saking dekatnya dengan Allah, ya, kalau berdoa mengangkat tangan dijawab oleh Allah. Ya, bahasa paling tegasnya kalau dia katakan, "Ya Allah, saya minta gandum, minta kurma," langsung diantarkan orang hamba Allah ngantar. Ini kurma, ini gandum dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saking dekat dengan Nabi, dimuliakan oleh Allah, ya kan? Hidupnya dengan Nabi, menemani Nabi hijrah, di kuburan mendampingi Nabi, di surga sesurga dengan Nabi. Ya, saking dekatnya. Itu dzawil qurba, al-mawaddah fil qurba, rasa cintanya, saking dicintainya oleh Nabi, maka Nabi pun memberikan statement yang sangat indah kepada sahabat Abu Bakar dengan sahabat-sahabat utama lainnya supaya tidak menyakiti mereka. Ya, la tasubbu ashabi, jangan hina, jangan jelekkan sahabat-sahabat saya, jangan cela mereka, karena nanti akan datang satu masa, kata Nabi, banyak orang mencela sahabat-sahabat Nabi. Maka itu direndahkan, dihinakan oleh Rasulullah SAW seperti menyakiti beliau sendiri. Jadi itu yang kita prioritaskan. Nah, itulah yang dimaksudkan. Kalau sudah seperti itu, ya, insya Allah nanti Allah jaga. Kalau mau infak dikasih 700 kali lipat paling minimal. Quran surah kedua ayat 261. Kalau zakat dilipat gandakan minimal 10 kali lipat, ya kan? Disebut dengan hasanah di Quran surah 160, Quran surah ke-6. Surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Tapi jangan selalu menghitung dengan materi dunia saja. Kalau saya infak 1000, balik 700 kali lipat, jadi 700.000. Nanti saya akan dapat uang 700.000. Jangan diasumsikan dengan uang saja. Kesehatan, Anda dijaga dari sehat, yang kalau sakit biayanya 700.000, kan? Peluang kerja, ya, bisa jadi nanti misalnya antaran makanan dari orang lain, bisa jadi lipatan-lipatan kebaikan yang lain. Banyak. Jadi jangan sampai nanti diasumsikan pada hal duniawi tertentu yang kalau nggak nampak seperti itu, nanti Anda kecewa dan Anda nggak infak lagi. Ya. Maka diniatkan dengan benar, dan semoga Allah berkahi rezeki Anda, dan kuatkan terus keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakini bahwa Allah pasti memberikan kelapangan dalam kehidupan kita. Nah, sementara itu teman-teman sekalian yang bisa kita tampilkan, saya yakin banyak sekali juga yang masuk untuk kita diskusikan, kita pelajari, kita jawab bersama, ya, tapi keterbatasan waktu kita. Dan saya harus menyampaikan bahwa
Apa yang Anda tanyakan dan saya jawab, boleh jadi jawaban saya pun belum tentu ada kebenaran di dalamnya. Jika benar itu petunjuk Allah dan Rasulnya, silahkan amalkan. Jika ada sesuatu yang Anda anggap misalnya kurang memenuhi, ya Anda silahkan cari pendapat-pendapat ulama lain supaya bisa mendapatkan wawasan lebih luas. Kemudian dari itu, jika pendapat mereka lebih mendekati kepada hukum-hukum Allah dan Rasulnya, tinggalkan pendapat saya dan ambil pendapat mereka, lalu amalkan, dan tetap kita saling mencintai karena Allah dan belajar pada hal-hal yang bisa kita pelajari dengan baik.